Baik, Pak Eri, ini tadi ya soal kelangkaan, ekses negatif yang timbul dari sini ya. Kelangkaan ini berarti ya rencana soal kenaikan BBM bersubsidi ini mau nggak mau memang harus diterima. Ya, harus diterima. Tapi yang kita hindarkan kan ekses negatifnya ya Pak Eri. Apa jadi yang harus dilakukan? Jadi paling setidaknya ya, jadi kalau memang saya melihatnya karena memang bukan praktisi keuangan, masih masalah bagaimana mengatur, mengontrol inflasi itu kan BI ya, itu aturannya di monetary system kita. Tapi dari sisi minyaknya sendiri BBM, mungkin ada 4 alternatif barangkali yang saya pikirkan mungkin bisa dipegang, artinya menjadi masukan buat pemerintah. Yang pertama itu adalah kalau kita menaikkan harga BBM, ya, kita tidak melaksanakan adjustment tadi, kuotanya tadi, kuota tadi, adjustment kuota. Kita juga tidak melaksanakan program pengendalian dan program pengalihan, jadi seperti gegas. Maka yang akan terjadi itu flat kita memang betul. Jadi yang saya katakan tadi ruang atau luas area garis tadi itu berkurang dengan cara kita menaikkan harga, otomatis kotak kita tuh areanya menjadi kecil untuk subsidinya ya, seperti yang ya. Itu hanya menghindarkan smuggling yang tadi ya, bukan yang binatang ekonomi ya Pak? Iya, tapi dengan demikian itu pertama itu satu, yang kedua itu kita kan berarti harus membiarkan ini resiko yang paling tinggi lah ya, resiko paling tinggi ini. Yang kedua itu kita mengenaikan harga BBM dengan melaksanakan pengendalian tanpa mengadjust volume. Ya, yang akan terjadi itu adalah bahwa sekarang pemerintah harus clear banget siapa yang menerima subsidi. Ya, contohnya kemarin ini waktu Perpres 15 kan Perpres 15 2011 ya, itu mengamanatkan bahwa nelayan dengan kapal 30 GT yang boleh menerima. Tapi terus diprotes, ya kan dirubah lagi dengan peraturan menteri sekarang menjadi 60 GT boleh. Itu cuma baru satu contoh. Gimana kendaraan plat hitam dikatakan tidak boleh menerima. Jadi ini nggak akan selesai terus masalah ini kalau tidak secara persis disebutkan siapa penerima subsidinya yang boleh didapatkan. Nah, kalau pengendalian dengan sistem demikian, jadi ini memang jadi masalah nantinya. Jadi akan panjang ceritanya. Nah, alternatif kedua yang bisa dilaksanakan pemerintah mungkin bisa dilaksanakan itu adalah pertama menaikkan harga BBM, tidak melaksanakan pengendalian, tapi memperbesar adjustment volumenya. Jadi diikuti adjustment volume, tapi tidak melaksanakan pembatasan. Tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan, tidak ada pengalihan. Yang akan terjadi itu nanti seperti saya katakan bahwa ruang area atau rentang yang namanya daerah perdagangan non subsidi itu akan tergencet. Nggak ada insentif untuk investasi. Untuk investasi. Namun kita bisa berpikir seperti dipraktekkan di Malaysia. Untuk solar di Malaysia itu mereka tuh disubsidi semuanya. Kalau kita perhatikan harga tadi, pada harga 6.000 lebih itu hampir 100% BBM itu bisa disubsidi oleh pemerintah dengan mengembalikan uang hasil kenaikan tadi. Dengan untuk menaikkan kembali kuota volume. Jadi Malaysia bikin seperti itu. Nah, cuma pada saat itu yang harus kita perhatikan, itu badan usaha itu saling head to head, jadi bukan cuma satu, nggak boleh monopoli. Jadi badan usaha semua itu bisa mengembalikan klaim kepada pemerintah, BBM yang dijual subsidi yang ditagih ke pemerintah. Namun mereka head to head, saling bersaing. Nah, yang diuntungkan cuma masyarakat, karena akan terjamin pelayanan, mutu dan kualitas terjamin. Ya kan? Pasokan ada. Namun pada jangka menengah dan panjang ini nggak baik untuk badan usaha milik negara kita. Terutama terkait dengan kilang kita. Nah, kilang kita ini kan pada saat sekarang ini tidak mampu nanti bersaing memproduksi BBM misalnya premium ataupun solar yang sudah mengikuti standar Euro 2, Euro 3. Nah, jadi artinya kilang kita akan terancam kalau kita pakai opsi yang pada saat jangka menengah dan panjang kalau opsi tadi. Opsi yang keempat itu adalah menaikkan harga BBM, mengadjust volume tadi di-adjust, pada saat bertahap bersamaan melaksanakan pengendalian BBM, ya. Kemudian melaksanakan juga pengalihan, program pengalihan. Semuanya harus dilakukan. Semuanya harus dilaksanakan. Dan inilah satu-satunya yang secara bertahap merupakan jaminan kita bahwa memang harga dinaikkan, inflasi kita yang namanya tambahan akibat daripada volume kita bisa redam, sekaligus pemerintah bisa merencanakan siapa sih target subsidi. Jadi kalau dari gambar tadi kita lihat, yang dilaksanakan itu adalah
menaikkan harga memperkecil segi 4 kotak tadi ke sebelah spreadnya, bukan spread, kotak ke kanan bahwa subsidi dikurang di sana. Dari sisi penaikan harga itu akan menurunkan itu garis total subsidinya turun. Dari sisi alokasi pemerintah untuk subsidi menjadi yang tadinya 90-80% menjadi sekarang lebih kecil, menjadi menyusut. Itu memang arah kebijakan. Iya, opsinya berarti itu ya yang harus dilakukan. Tidak hanya sekedar menaikkan harga. Ya. Saya hanya mengatakan masukan. Ya, masukan. Tapi itu yang paling minimal impact-nya ya. Baik. Terima kasih Pak Eri Sudarmo. Semoga ini didengar ya oleh para senat kita di DPR dan juga pemerintah sehingga ini minimal implikasi negatifnya dari rencana kenaikan BBM bersubsidi. Terima kasih Pak Eri. Dan pemirsa, demikian perbincangan dengan mantan Direktur BBM BPH Migas sekaligus juga praktisi Migas Eri Sudarmo dalam rangka rencana kenaikan BBM bersubsidi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan kembali lagi nanti dengan informasi dari pasar saham.